Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Kali ini bareng Ibu Yolanda Aprilia, kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, itu pada mata pembelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, baik sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar dan apa yang Ibu sampaikan juga dapat dipahami oleh Anda semua. Jadi, sebelumnya Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Anda semua. Itu apakah kalian pernah melihat antrian panjang ketika ada diskon di supermarket atau ketika ada promo besar di toko online nih? Pastinya Anda semua pernah ya melihat kegiatan tersebut. Jadi menurut Anda semua, mengapa banyak orang yang rela untuk mengantri atau buru-buru atau cepat-cepatan membeli barang tersebut? Ya benar, karena ada harganya lebih murah, karena barangnya sedang banyak diminati. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa harga dan minat masyarakat sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli suatu barang. Hal inilah yang berkaitan dengan konsep pembelajaran kita kali ini, yaitu konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar konsep permintaan dan penawaran serta bagaimana keduanya mempengaruhi harga pasar. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, jika harga suatu barang naik, misalnya seperti harga mie instan, naik dari harga 3.000 menjadi 5.000. Jadi menurut kalian, menurut Anda semua, apakah jumlah orang yang membeli mie instan akan bertambah atau berkurang? Ya, pastinya berkurang ya. Jadi pastinya berkurang. Mengapa? Kenapa bisa berkurang gitu? Ya, benar karena harganya akan menjadi lebih mahal jadi dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminati atau yang diminta akan menurun. Seperti kurva yang akan Ibu tampilkan, di mana kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminati. Garisnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin tinggi harga, maka jumlah permintaan akan semakin sedikit. Nah, eh, jadi itulah pengertian dari hukum permintaan di mana semakin tinggi harga, maka jumlah permintaan akan semakin sedikit. Sekarang kita masuk ke konsep penawaran, di mana sekarang kita lihat dari sisi penjual lagi tadi, kalau permintaan dari sisi konsumen, sedangkan kalau penawaran dari sisi penjualan. Maksudnya sisi penjual. Jadi, jika harga telur di pasar meningkat, menurut Anda semua, apakah pedagang akan menjual lebih banyak atau lebih sedikit? Dan kenapa demikian? Nah, ya benar, jadi lebih banyak kalau misalnya harga telur, harga barang tersebut naik, maka penjual akan lebih banyak memproduksi atau menjual lebih barang karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi hal ini disebut dengan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Nah, itu sebalikan dari permintaan. Kalau tadi permintaan semakin tinggi harga, maka permintaan dari barang tersebut semakin turun. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula penjual untuk memproduksi atau menawarkan lebih banyak barang. Jadi, Ibu akan tampilkan seperti inilah kurva hukum penawaran, di mana hal ini disebut dengan hukum penawaran itu
Semakin tinggi harga suatu barang, maka produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Seperti tadi yang Ibu jelaskan. Jadi dari kurva penawaran tersebut berbentuk yaitu dari naik kiri ke berbentuk naik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Artinya ketika harga meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Nah, seperti itulah hukum penawaran. Tadi hukum permintaan semakin tinggi harga, maka semakin rendahnya permintaan, di mana kurvanya dari dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau hukum permintaan semakin tinggi harga suatu barang, maka produsen akan menawarkan lebih banyak, yaitu di mana kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu jadi kayak kurvanya tuh berbalik arah dari permintaan. Kalau permintaan dari kiri atas ke bawah, kalau penawaran dari eh, kiri bawah ke kanan atas. Nah, selanjutnya di sekarang Ibu ingin kalian menyebutkan contoh barang yang sering kalian beli di sehari-hari. Menurut Ibu ya, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang pasti sering membeli kuota, makanan-makanan atau minum-minuman nih. Pasti banyak kan anak-anak sekarang yang minat banget nih terhadap barang-barang tersebut. Baik, kita ambil contoh seperti kuota. Menurut Anda semua, apa saja yang mempengaruhi permintaan pada internet? Ya, benar sekali ada kebutuhan internet, harga paket internet, dan promo dari operator tersebut. Banyak nih, seperti promo tuh misalnya 6 GB harganya 10.000, harinya 30 hari. Itu kan membuat para pelanggan itu tertarik terhadap permintaan terhadap kuota internet tersebut. Jadi, eh, kita simpulkan bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tadi harga barang, kebutuhan konsumen, dan jadi dapat kita simpulkan bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan tersebut seperti tadi faktor seperti harga barang, kebutuhan konsumen, dan promosi. Nah, tadi Ibu udah jelaskan dari sisi permintaan. Selanjutnya, sekarang kita bahas dari sisi penawaran. Nah, menurut Anda semua, apa yang mempengaruhi penjual penjual menyediakan pulsa internet nih? Ya, banyak dari keuntungan yang diinginkan, yang didapatkan, ketersediaan jaringan. Nah, sekarang internet sangat sangat dibutuhkan ya. Kalau nggak ada internet tuh pasti kayak kita tuh nggak tahu mau ngapain. Sekarang apa-apa harus ada internet, apa-apa harus ada kuota kan. Nah, jadi dari yang Ananda sebutkan tadi dan Ibu jelaskan tadi juga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penawaran itu biasanya ada oleh biaya produksi, teknologi, serta keuntungan yang diharapkan produsen. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kembali, apa yang dimaksud dengan permintaan tadi? Ibu ingin menjelaskan lagi dan ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan? Nah, benar, permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Lalu, apa yang dimaksud dengan penawaran? Nah, benar, penawaran ada jumlah barang yang dijual dari produsen. Jadi, kalau permintaan tadi ada jumlah barang yang diinginkan dibeli oleh konsumen, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat Ibu simpulkan, jadi dapat kita simpulkan yaitu di mana permintaan adalah jumlah barang yang ingin
dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan kalau penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, ada juga yaitu di mana harga pasar. Jadi harga pasar ini terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi dengan memahami konsep ini, kita dapat menjadi konsumen yang lebih bijak dalam mengambil keputusan saat membeli barang. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu nanti akan kasih tugas kepada Ananda untuk dikerjakan yang akan dikumpulkan minggu depan ya. Eh, Tentunya tugasnya sesuai dengan pembelajaran kita pada kali ini. Baik, Ibu tutup ya pada pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah eh, sudah memperhatikan ibu dan dan juga partisipasi anak-anak semua. Semoga apa yang ibu sampaikan sangat bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semua dan dapat diterapkan kepada kehidupan masing-masing. Baik, ibu tutup pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.